Francisca Fortunata. Di sini aku akan kasih tahu ke kalian tentang cerita rakyat Nyai Dapu yang ada di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Nyai Dapu memiliki nama asli Nyi Pandensari. Ia merupakan adik dari Ki Ageng Pandanaran yang merupakan pendiri kota Semarang. Pada masa kecilnya, Nyi Pandensari bersama dengan Ki Ageng Pandanaran berguru kepada Sunan Kalijaga. Kemudian pada suatu hari, Sunan Kalijaga mengutus Ki Ageng Pandanaran untuk menyebarkan agama Islam ke daerah yang bernama Baya. Beberapa tahun kemudian, Nyi Pandensari juga menyusul kakaknya. Nyi Pandensari pergi bersama Wonodobro dan Ki Wonosari yang merupakan pengawal dan abdi kinasinya. Sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Blimbing Segulu. Di sana terdapat suatu pesantren yang dipimpin oleh Ki Jiwaraga. Nyi Pandensari beserta pengikutnya pun diangkat menjadi murid di pesantren tersebut. Pada suatu hari, ketika Nyi Pandensari sedang bermain dengan teman-temannya, terdapat sebuah sayembara untuk membuat sebuah sumber mata air di daerah Tegal sekarang. Namun teman-teman Nyi Pandensari tidak ada satupun yang berhasil memenangkan sayembara itu. Lalu Nyi Pandensari menancapkan kerisnya ke tanah, dan kemudian muncullah sumber mata air yang kemudian diberi nama Sendang Sebrayat. Sumber mata air ini memberi banyak manfaat bagi orang-orang yang ada di sana. Di lain hari, Keraton Cirebon mengutus seseorang untuk berguru di pesantren Blimbing milik Ki Jiwaraga. Utusan tersebut bernama Ki Dapu Raja. Dia kemudian bertemu dengan Nyi Pandensari. Mereka saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Sejak saat itu, Nyi Pandensari disebut sebagai Nyai Dapu. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk membuka daerah baru bersama para pengikutnya, dan sampailah mereka di Boja. Namun sesampainya di sana, ternyata daerah tersebut kesulitan air untuk kebutuhan hidup. Oleh karena itu, Nyai Dapu mengajak Ki Dapu Raja untuk membuat sebuah saluran air. Namun Ki Dapu Raja tidak sanggup dan menolak permintaan Nyai Dapu. Kemudian Nyai Dapu pun membuat sendiri saluran air itu dan mengambil sumber airnya dari Sendang Sebrayut dengan cara menarik sakin miliknya. Kemudian pada suatu hari, Ki Dapu Raja hendak pergi ke suatu daerah. Ia sangat bersemangat untuk pergi sehingga tidak mengindahkan nasihat dari Nyai Dapu. Setelah ditinggal oleh Ki Dapu Raja, Nyai Dapu tinggal bersama abdi kinasihnya, yaitu Ki Wonodobro dan Ki Wonosari. Pada suatu hari, Ki Wonosari pergi ke suatu tempat yang bernama Dusun Tilang yang terletak di desa Boja. Nama Boja sendiri berasal dari nama seorang lurah, yaitu Kyai Bojo, yang merupakan anak dari Ki Wonodobro, adik kinasih Nyai Dapu. Hingga saat ini, Nyai Dapu terus dikenang oleh masyarakat Boja. Bagi masyarakat Kecamatan Boja, sosok Nyai Dapu merupakan seseorang yang baik hati dan tulus. Beliau juga seorang yang patuh akan nasihat dan perintah dari sang guru. Selain itu, Nyai Dapu juga merupakan sosok yang setia. Nyai Dapu juga dikenal sebagai sosok yang pandai karena berhasil membuat saluran pengairan untuk wilayah tersebut yang sekarang menjadi Kecamatan Boja. Dan aliran air itu masih ada dan digunakan hingga saat ini. Oleh karena itu, sifat-sifat baik dari Nyai Dapu terus menjadi cerminan dan pedoman bagi masyarakat Kecamatan Boja. Untuk mengenal Nyai Dapu, setiap Syawal dipilih seseorang yang berperan sebagai Nyai Dapu. Kemudian akan diadakan sebuah karnaval untuk mengarak pemeran Nyai Dapu tersebut dan untuk mengenang Nyai Dapu. Dalam kegiatan perayaan ini, setiap elemen dan lapisan masyarakat turut berpartisipasi. Sebagai contoh, terdapat banyak barisan anak sekolah yang memeriahkan acara ini, baik dengan bermain drum band ataupun dengan pertunjukan kostum. Saya pun juga pernah turut menyaksikan meriahnya karnaval ini. Namun sayangnya, perayaan ini masih harus ditunda karena adanya kondisi pandemi yang tak menentu. Sekian kisah tentang cerita rakyat Nyai Dapu dan tradisi Syawal untuk mengenangnya. Terima kasih telah menonton.